teman-teman kelas 7, tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita akan belajar materi biologi tentang pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya komponen lain ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga dapat menurunkan kualitasnya. Jadi, pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki. Hal ini disebabkan oleh polutan. Suatu zat bisa disebut sebagai polutan jika ia berada di waktu, tempat, dan jumlah yang tidak tepat. Sehingga lingkungan yang tercemar tersebut akan mengakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Selanjutnya tentang sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu ada pencemaran alami. Yang kedua ada pencemaran akibat aktivitas manusia. Pencemaran alami. Pencemaran alami adalah pencemaran yang berasal dari aktivitas alam, seperti aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi tersebut dapat mengeluarkan gas dan partikel berdebu yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia mengakibatkan pencemaran, misalnya yaitu kegiatan industri yang menghasilkan limbah, kegiatan transportasi, pertambangan, pembuangan sampah, dan lain-lain. Apa aja sih macam dari pencemaran lingkungan itu? Macam-macam dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya polutan ke dalam perairan sehingga kondisi air menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Akibatnya, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini dapat diakibatkan oleh limbah industri. Limbah industri yang dibuang langsung ke perairan tanpa difilter terlebih dahulu dapat menyebabkan terganggunya ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga, seperti sampah yang dibuang langsung ke sungai dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dan juga ada limbah pertanian, seperti limbah pupuk yang berada di dalam perairan mengakibatkan pertumbuhan tanaman perairan meningkat, contohnya pertumbuhan tanaman enceng gondok, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis dan juga mengganggu ekosistem yang ada di air. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuk atau dimasukkannya zat-zat atau bahan asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran ini karena komponen gas di udara dalam jumlah berlebih yang dapat terjadi di daerah perkotaan atau di daerah sekitar industri. Komponen-komponen pencemar tersebut dapat berupa debu, asap, gas buangan hasil pembakaran, dan lainnya. Sehingga dapat mengakibatkan terancamnya kesehatan manusia, mengakibatkan efek rumah kaca, dan juga rusaknya lapisan ozon.
Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi jika ada bahan-bahan asing atau bahan-bahan organik maupun anorganik yang menyebabkan tanah menjadi rusak. Pencemaran tanah ini dapat diakibatkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan juga tumpahan minyak. Polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam disebut biodegradable. Misalnya yaitu sisa makanan, kayu, dedaunan, dan kertas. Sedangkan polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam disebut non-biodegradable. Contohnya yaitu sampah gelas, pestisida, residu radioaktif, dan juga logam. Dan yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini bisa diakibatkan oleh kebisingan yang diakibatkan kendaraan bermotor. Contohnya yaitu kebisingan pesawat terbang. Kemudian musik yang terlalu keras dan juga bising yang diakibatkan oleh suara pabrik. Pencemaran suara sendiri yaitu keadaan masuknya suara yang masuk melebihi normal sehingga mengganggu kenyamanan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur, kesehatan mental terganggu, dan juga mempengaruhi efisiensi dan kinerja seseorang. Sudah berkenalan dengan Sani, anak laki-laki kecil yang tak tahu betapa penting lingkungan yang sehat untuk masa depannya. Bersama orang tua dan dua adiknya, Sani tinggal di permukiman padat dekat sungai. Sungai yang airnya coklat keruh penuh sampah. Sungai yang menampung kotoran dari limbah rumah tangga. Padahal sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Sani. Tak heran, Sani dan adik-adiknya sering sakit. Diare, disentri, penyakit kulit, bahkan hepatitis A. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Sani yang lesu, tak bersemangat, sulit berprestasi di sekolah. Karena itulah nilai-nilainya tak cukup baik. Ia pun pernah tinggal kelas. Sani yang makin dewasa tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Situasi ini membuatnya tidak menyadari potensi yang dimiliki. Malang, minimnya prestasi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sani tak menyadari keadaan lingkungannya turut menentukan masa depannya. Karena secara langsung ataupun tidak, sanitasi buruk akan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, bahkan kualitas hidup. Sani tentu saja tak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan Sani di Bandung ini. Tapi semua ini tak harus terjadi, karena kita bisa mengubahnya sedari awal. Pemerintah Kota Bandung kini punya sistem water harvesting yang menampung air hujan dan memprosesnya menjadi air bersih. Sistem ini juga membantu kita menabung air tanah. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun septic tank komunal yang menampung limbah rumah tangga. Alhasil, air sungai tentu tak lagi tercemari. Warga Bandung juga bisa berperan serta dengan menerapkan gaya hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Berkat water harvesting, septic tank komunal, dan gaya hidup 3R, kini Sani dan keluarganya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sani tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan bersemangat. Hidup di lingkungan dengan sanitasi bersih memberi banyak efek positif pada kehidupan Sani. Ia menjadi jarang sakit, yang membuat orang tuanya bisa lebih banyak menabung dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri. Karena pribadi yang produktif dan kreatif dimulai dari diri dan gaya hidup yang sehat. Bayangkan bila lingkungan bersih seperti ini dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak.
Setelah kita memahami tentang pencemaran lingkungan, kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan juga lautan. Sumber utama dari pemanasan global ini yaitu bisa diakibatkan oleh adanya gas karbon dioksida, efek rumah kaca, aktivitas manusia sendiri, dan juga akibat pembakaran fosil. Yang pertama, sumber-sumber dari pemanasan global yaitu ada gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berpengaruh pada kehidupan pabrik atau makhluk hidup di sekitar pabrik, karena gas buangan pabrik tersebut mengandung gas karbon dioksida dan metana yang sangat berbahaya. Kemudian, yaitu penggunaan CFC. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pemanasan global. CFC sendiri secara bertahap akan mencari jalan masuk ke bagian atas atmosfer untuk merusak lapisan ozon. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC dan juga kulkas. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Selanjutnya yaitu pembakaran dan penebangan liar. Itulah gambar-gambar dari pembakaran hutan dan juga penebangan pohon secara liar yang sangat mengerikan. Pohon sendiri merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia. Pembakaran dan penebangan liar mengakibatkan pohon habis dan karbon dioksida di udara akan bertambah. Selanjutnya yaitu gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang hidup di rawa-rawa dan juga dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca, yang mana dapat berujung pada pemanasan global. Selanjutnya, efek rumah kaca sendiri. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat dari panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Sehingga tidak dapat dikembalikan ke luar angkasa. Kemudian, akibatnya panas cahaya matahari tersebut akan terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara yang ada di bumi akan semakin panas atau meningkat. Pemanasan global memberikan dampak yang sangat serius, yaitu terjadinya perubahan iklim. Perubahan cuaca dan iklim yang terjadi menjadi tidak teratur. Contohnya yaitu terjadinya musim kemarau yang sangat panjang, kemudian terjadi musim hujan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan banjir, dan juga dapat terjadi musim salju yang sangat ekstrim. Selain itu juga mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat suhu udara yang semakin panas.
Kemudian punahnya spesies hewan tertentu, contohnya yaitu punahnya atau semakin berkurangnya jumlah badak bertulah satu, kemudian penguin, dan hewan lainnya karena mereka kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu hujan asam dan menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu, pemanasan global tersebut harus kita cegah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ini dapat kita lakukan dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi atau dengan jalan kaki. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam, menghemat energi dengan menggunakan ventilasi yang baik atau dapat menggunakan kipas angin yang ramah lingkungan untuk mencegah pemanasan global. Selain itu, juga dengan mengendalikan limbah yang dapat kita lakukan dengan melakukan reuse, yang artinya menggunakan kembali, reduce, yang artinya mengurangi, recycle, yang berarti mendaur ulang, replace, yang artinya mengganti, recovery, yang artinya memperbaiki, fixing, yang artinya memikirkan ulang, repair, yang berarti memperbaiki, dan juga reduce, yang berarti menolak mengkonsumsi. Nah, demikian materi kita tentang pemanasan global dan juga pencemaran lingkungan.